Banyak juga yang beranggapan sumber penyakit berasal dari sumur yang dicemari oleh orang Yahudi. Hal ini berakibat banyaknya penyerangan-penyerangan terhadap masyarakat Yahudi. Halo, gimana kabar kalian? Kalau kalian lagi ngerasa nggak baik-baik aja, nggak apa-apa, yang penting harus tetap semangat, oke? Di video kali ini aku mau ngebahas kiamat kecil. Nah, kenapa nih kok bisa disebut kiamat kecil? Menurut Islam, bencana-bencana alam dan peristiwa-peristiwa yang menjadi musibah kita di dunia ini tuh bisa dikategorikan sebagai kiamat kecil. Seperti tsunami, banjir, gunung meletus, dan baru-baru ini yang kita alami yaitu COVID-19. Namun ada satu peristiwa yang hampir memusnahkan manusia satu generasi, yaitu pandemi Black Death. Menurut Kemendikbud, pandemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat dan menyebar ke seluruh negara atau benua dan menimbulkan banyak korban jiwa. Salah satu contoh penyakit yang menjadi pandemi yang kita alami baru-baru ini yaitu COVID-19. Namun selain COVID-19 sebenarnya sudah banyak pandemi-pandemi yang pernah terjadi di dunia. Seperti flu Spanyol, cacar air, HIV/AIDS, kolera, flu Asia, flu babi, dan flu Hong Kong. Semua wabah ini menimbulkan banyak korban jiwa, bahkan sampai jutaan. Namun ada satu pandemi yang disebut-sebut sebagai pandemi paling mematikan dan hampir memusnahkan satu generasi manusia, yaitu pandemi Black Death. But we know it so well because of its infamy. It was after all estimated that 30 to 40% of Europe died. Black Death adalah peristiwa pandemi yang melanda Eropa, Asia, dan Afrika pada tahun 1347 hingga 1353. Bahkan Black Death itu hampir memusnahkan populasi Eropa. Nama Black Death sendiri diambil dari gejala para penderitanya, di mana kulit mereka berubah warna menjadi hitam pekat di bagian jari tangan dan kaki karena ada jaringan yang mati. Menurut BBC, Black Death atau pes adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan disebarkan melalui kutu tikus. Wabah Black Death mulai memasuki Eropa pada Oktober 1347. Wabah ini menyebar melalui jalur sutra yang dibawa oleh para pedagang dan tentara dari Mongol. Diawali ketika ada 12 kapal dagang dari Laut Hitam yang berlabuh di Messina, Italia. Setibanya di dermaga, sebagian besar awak kapal dan para penumpang meninggal dunia. Dan orang-orang yang masih hidup menderita bisul yang sangat parah yang menyebar di sekujur tubuh mereka, seperti di kaki, di ketiak, dan di leher. Semua orang panik dan mencoba untuk menjauhkan kapal dari dermaga karena mereka beranggapan kapal membawa penyakit menular. Namun hal tersebut sia-sia karena wabah dengan cepat menyerang daratan atau menyebar ke daratan. All entering ships were to be seized and searched. The ships that were found to have even the slightest indication of plague were immediately set to the torch. Sebelum kedatangan kapal-kapal dari Mongol, sebenarnya masyarakat Eropa sudah mendengar desas-desus bahwa ada wabah pes yang menyerang Cina dan Asia Tengah melalui jalur perdagangan. Dan memang wabah pes telah menyerang Cina, India, Suriah, dan Mesir di awal tahun 1340-an. Setelah menyebar di sekitar dermaga, wabah Black Death dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Italia dan ke semua daratan Eropa. Pada tahun 1348,
wabah telah sampai di Spanyol dan Prancis. Kemudian disusul di Austria, Hungaria, Swiss, Jerman, dan Inggris. Wabah Black Death mencapai puncaknya dan parah-parahnya pada tahun 1347 sampai 1351. Black Death berlangsung sekitar 7 tahun dan telah menewaskan lebih dari 200 juta jiwa. Wow, bahkan di Eropa sendiri Black Death telah menewaskan 50 juta jiwa, yang mana itu setara dengan 60% populasi Eropa pada saat itu. Wow, bayangkan di abad itu ketika populasi di bumi itu belum banyak, namun korbannya sudah ratusan juta jiwa. Wow. Gejala Black Death umumnya adalah mengalami pembengkakan seperti bisul dan mengeluarkan nanah. Para penderita juga mengalami demam, menggigil, muntah, diare, dan nyeri sebelum akhirnya meninggal. Wabah ini sangat menular. Orang-orang yang sehat bahkan bisa meninggal setelah beberapa jam kontak fisik dengan para penderita. Wow, salah satu varian wabah ini adalah pneumonia yang menyerang pernafasan, kayak sistem pernafasannya tuh diserang dengan virus-virus ini. Di mana di zaman itu belum ada masker, dan fenomena ini adalah fenomena yang tergolong baru. Jadi orang-orang itu kayak kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana penularan, dan bagaimana untuk menyembuhkan. Para dokter juga sudah kehabisan ide untuk menjelaskan penyebab wabah ini, sehingga banyak masyarakat yang mulai berpikir tidak rasional. Pada saat itu masyarakat Eropa beranggapan Black Death adalah sebuah kutukan karena keserakahan dan kejahatan manusia. Masyarakat mulai melakukan ritual-ritual yang dianggap sebagai penebusan dosa. Namun nih, setelah ini kepercayaannya tuh mulai diragukan karena banyak pemuka agama dan orang beriman yang menjadi korban dari Black Death. Menurut keterangan Giovanni Boccaccio, seorang penulis asal Italia yang hidup di zaman itu, ia menggambarkan bagaimana parahnya kondisi Eropa waktu itu. Banyak masyarakat yang putus asa atas apa yang terjadi. Mereka tidak tahu harus melakukan apa, sehingga muncul fanatisme dan perilaku-perilaku yang tidak masuk akal. Masyarakat mulai menyerang minoritas seperti kaum Yahudi, biarawan, orang asing, dan peziarah. Mereka beranggapan dengan melakukan hal tersebut dapat menangani atau mengatasi wabah. Bahkan orang yang memiliki kelainan kulit dan punya jerawat yang parah itu dikucilkan saking tolilnya pada saat itu. Banyak juga yang beranggapan sumber penyakit berasal dari sumur yang dicemari oleh orang Yahudi. Hal ini berakibat banyaknya penyerangan-penyerangan terhadap masyarakat Yahudi. Pada tahun 1349, tepatnya di bulan Februari, masyarakat Strasbourg membunuh 2000 orang Yahudi. Kemudian di bulan Agustus, komunitas Yahudi di Maine dan Cologne dimusnahkan dengan alasan yang sama. Wow. Various peoples of Europe began to look for someone to blame. The Jewish community of Europe would be one of the major scapegoats. Dikutip dari buku The Decameron, situasi pada saat itu sangat mencekam. Semua orang saling menghindari, tidak ada komunikasi antar warga, dan hampir tidak ada hubungan bertetangga atau kehidupan bertetangga selama bertahun-tahun.
Masyarakat juga tidak pernah mengunjungi antar keluarga satu sama lain, itu tidak ada. Intinya orang hidup satu-satu, sendiri-sendiri. Bahkan seorang ayah dan ibu tidak mau mengunjungi anaknya yang terjangkit wabah. Mereka seolah-olah tidak pernah punya anak. Di puncak pandemi itu kan semakin parah. Para dokter sudah mulai menyerah dan tidak mau menemui pasien. Kegiatan-kegiatan di masyarakat juga dihentikan, seperti kegiatan keagamaan dan perdagangan. Kok seperti pandemi yang baru-baru terjadi ini? Dalam kepanikan, banyak orang-orang yang melarikan diri ke perdesaan. Namun hal itu tuh sia-sia karena wabah telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dan yang paling parah adalah masyarakat miskin. Hidup mereka sangat menyedihkan. Mereka sama sekali tidak mendapatkan penanganan dan perawatan. Mereka hanya menunggu ajal menjemput. Wow, banyak juga orang yang tiba-tiba meninggal di jalanan, entah itu siang, malam, sore, pagi. Kayak sepanjang hari itu ada orang yang meninggal. Banyak juga orang yang meninggal di rumahnya sampai membusuk. Di saat semua orang putus asa, para pemimpin Eropa ini menemukan solusi dengan cara mengirim orang-orang yang terindikasi terjangkit wabah, menyuruh mereka untuk tinggal di ladang tempat terpencil atau berdiam diri di rumah sampai kondisinya membaik. Nah, dari sinilah istilah karantina muncul. Menurut laman Oxford University Press, pada saat itu isolasi berlangsung selama 30 hari. Dan kemudian dengan alasan yang tidak diketahui, isolasi menjadi 40 hari. Istilah karantina itu berasal dari bahasa Itali, yaitu Trentino, yang merujuk pada 30 hari. Kemudian berubah menjadi Quarantino yang merujuk pada 40 hari. Quarantino bertahun-tahun itu berevolusi menjadi karantina atau karantina. Nah, ini asal mula istilah karantina karena peristiwa Black Death ini, oke? Setelah muncul pertama kali pada pertengahan abad ke-14, wabah Black Death sebenarnya tidak benar-benar berakhir. Black Death muncul setiap generasi-generasi berikutnya sampai ratusan tahun selanjutnya. Namun efeknya itu tidak separah dan sefatal pas pertama kali muncul karena masyarakat udah aware terhadap kesehatan dan ilmu kedokteran yang sudah berkembang pesat. Wow. An inspiring story of human survival was emerging. From the brink of the apocalypse, a new vision of hope and humanity had been wrested from despair. Oke, sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga memberikan informasi yang baru, informasi yang positif buat kalian. Kalau ada yang salah aku sampaikan, mungkin bisa kalian koreksi. Dan kalau kalian punya tambahan-tambahan informasi, bisa komen di bawah. Oke, bye.